kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Jadi gimana kabarnya hari ini? Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya bisa kita lebih dahulu. Siapa? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di kelas pembelajaran informatika hari ini siapa yang berhadir? Fitri. 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 Indonesia. Desya. Indonesia. Desya. Fikri sama Misya. Iya. Sakit atau apa? Sakit. Oke, Fikri sama Misya. Oke, jadi kita hari ini masuk ke materi baru, yaitu mahir menggunakan Microsoft Office. Mana ini merupakan materi juga baru, yang mana di materi sebelumnya itu kita sudah belajar materi tentang berpikir komputasional. Nah, di berpikir komputasional itu kan kita sudah belajar apa yang kemarin, ada searching, kemudian sorting sama stack. Nah, jadi kalau searching itu kan dia untuk cari, kemudian sorting untuk mengumpulkan, kemudian stack yang ini itu untuk struktur data. Oke, paham ya situasinya? Jadi kita sudah masuk materi baru, yaitu tentang mahir menggunakan aplikasi Microsoft Office. Nah, untuk pembelajaran hari ini, di mana ada tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu melakukan integrasi antara aplikasi perkantoran, yaitu pengolah kata, angka, dan juga presentasi. Kemudian kita menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dan juga otomatisasinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian itu ketika ingin membuat dokumen, dari dokumen laporan, data, dan materi untuk presentasi itu secara manual? Nah, itu menurut kalian susah atau mudah? Kalau susah, ada yang bisa angkat tangan? Ya, anakku kenapa? Karena menulis. Oke, kata Hanafi, kalau kita menulis atau secara manual itu membuang waktu yang lama. Betul atau tidak? Betul. Jadi itu lebih mudah menggunakan aplikasi ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Hanafi. Kita masuk ke materi dulu. Jadi sudah ada yang pernah menggunakan Microsoft Office sebelumnya? Sudah ya, beberapa ya, dari SMP mungkin juga sudah belajar di informatika. Nah, jadi pertama itu Microsoft Office ini merupakan serangkaian perangkat lunak, perkantoran buatan Microsoft yang menjadi bagian dari layanan pelanggaran Microsoft di dalam dunia. Jadi Microsoft Office itu sebuah perusahaan atau pendiri dari platform yang kita pakai sekarang seperti Word, Excel, ataupun PowerPoint. Jadi tahun berdirinya Microsoft Office itu atau tahun didirikannya itu pada tahun 1990. Tahun 90 ini merupakan pertama kali didirikan. Udah ada yang pernah lahir belum? Udah. Siapa? Nah, jadi untuk pendirinya sendiri atau yang merancang startup ini, namanya ini adalah yang orang paling lihat di gambar, yaitu Bill Gates. Jadi Bapak Bill Gates ini
yang mendirikan Microsoft Office, sehingga yang bisa kita pakai sekarang berkat beliau itulah kita bisa menggunakan aplikasi. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu dari definisi Microsoft Office itu apa dan juga berbagai macamnya, jadi di sini Microsoft Office itu sendiri punya beberapa jenis aplikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi yang uniknya itu ada 3, bahkan ada banyak sekali aplikasinya, cuman yang 5 ini adalah yang penting kita pakai sekarang. Yang pertama, aplikasi pengolah kata. Ada yang tahu pengolah kata? Apa namanya? Microsoft Word. Nah, kalau pengolah angka? Microsoft Excel. Nah, untuk kelompok yang ini Microsoft Excel biasanya digunakan untuk apa? Membuat laporan. Ya, bisa membuat laporan. Membuat data. Lamaran kerja. Nah, ya. Nah, dan kemudian juga ada aplikasi pengolah presentasi. Sudah pernah gunakan aplikasinya PowerPoint? Nah, kelompok sini biasanya presentasi apa? PowerPoint? Enggak. Tugas Yang kelompok. dibuat dari PPT. Nah, jadi biasa kan sekolah-sekolah juga membuatnya sederhana yang ada PPT di sekolah. Nah, kemudian ada yang kedua yang baru nih, yaitu aplikasi OneNote. Ini namanya Microsoft OneNote sama Microsoft OneNote. Jadi kalau OneNote ini dia buat menyimpan segala catatan kita, baik itu perhitungan, dokumen kita disimpan di sini. Kalau Outlook, Outlook ya, namanya Outlook. Ini untuk mengelola email. Kalau Google kan dia punya email namanya. Terus ada juga Yahoo. Terus yang punya Microsoft itu Microsoft Outlook. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau nggak ada? Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini saya mau menunjukkan demonstrasi bagaimana aplikasi Microsoft itu digunakan, baik itu yang Word, Excel, sama PowerPoint ya. Oke, ini tampilan dari Microsoft Word. Jadi Word ini kan dia tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kan terdapat kertas blank page namanya. Biasa di sini untuk membuat kontennya atau dokumennya. Kemudian untuk yang di bagian atas ini ada menu file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view, sama acrobat. Ini namanya adalah menubah. Jadi menubah ini yang memfungsikan dari fitur-fitur yang ada di bawah ini. Kalau di menu home itu kan terdapat kita bisa mengubah jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, kita bisa juga menebalkan fontnya, begitupun mengirimkan dan memberi garis bawah. Dan kalian juga bisa mewarnai ukuran warnanya, bisa diubah sesuai dengan kalian, merah, kuning, hijau, dan juga kita bisa mengatur paragrafnya, diketengakan, dipinggirkan, tata kanan, tata kiri. Misalnya saya mau ngetik, nah ini kan kita sudah nih buat di GMS-nya, dokumennya itu tulisan kelas 10 farmasi 3 SMK 17,3. Kemudian saya memposisikan tulisannya ke tengah. Saya tinggal blok tulisannya, kemudian saya pilih yang bagian paragraf itu ke tengah. Nah, kurang lebih begitu. Sama juga misalnya saya mau menebalkan sama, coba kita blok, kemudian kita pilih di home itu blok. Jadi
Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau menambahkan gambar di dalam blank page ini? Bisa. Caranya di menu bar itu kita pilih insert. Kemudian ada namanya menu pictures. Kita pilih pictures. Kemudian di sini saya menambahkan gambar misalnya ini aplikasi TIK. Nah, sudah masukkan gambarnya kan? Tapi di sini gambarnya masih besar, tidak bisa dikecilkan. Caranya tinggal kalian kecilkan di bagian ujung kiri. Nanti dia mengacu sendiri. Atau diaturlah sesuai dengan. Nah, sementara gambar ini belum bisa berpindah ke sana sini. Karena kalau kita berpindah misalnya ke sini, ke bawah, nah dia nggak gerak masih. Kenapa nggak gerak? Karena dia posisi gambarnya masih ketahan di kertas. Caranya kita pilih menu write text di sini, kita pilih in front of text. Nah, baru kita bisa gerak-gerakin gambar. Misalnya mau ke sini atau upload ini. Ada yang mau coba satu orang? Saya arahin. Siapa? Dari kelompok sama sini. Bebas. Siapa? Saya ada tahu kan? Ya. Bisa ngeliat mau apa ini? Mau tulis nama atau gimana? Sama. Boleh. Coba tulis. Nah, terus dia sudah tulis nama, kemudian ingin menambahkan gambar. Oke, jadi kalau menambahkan gambar klik apa tadi? Insert ya. Oke, insert, kemudian pilih pictures. Nah, misalnya aku mau pilih gambar yang logo. Bebas, bebas. Sudah KTP aja ya. Itu ada KTP itu. Klik dua kali. Jadi gambarnya sudah masuk ya. Sudah. Ini terlalu besar kan? Nah, kalau mau kecil kan? Tinggal. Terus dipindahkan, caranya pilih write text yang di atas, ya itu, pilih yang in front of text. Nah, terus sebelumnya ya. Jadi itu adalah menambahkan nama sama gambar. Kita mencoba saja. Oke, selanjutnya kita berpindah ke Microsoft Excel. Excel juga sering digunakan ketika kalian misalnya teman-teman kalian tadi membuat laporan, terus nilai, karena di situ ada suatu fungsi atau rumus. Excel.
sama fiturnya dengan Microsoft Word. Cuma di sini Excel dia lebih familiar dengan fitur hitungan. Nah, misalnya nih, kalian kan kalau di Excel ini kan yang dibuat tadi kan cuma kertas biasa dokumennya. Sedangkan di Excel itu kita punya beberapa tabel. Ini namanya tabel ini bisa dibilang cell. Ya. Kalau di atas ini apa namanya? Menu bar. Ya, menu bar. Nah, di menu bar ini sama juga ada home, insert juga sama, tapi bisa menggunakan gambar juga, bisa mengubah ukuran formnya. Nah, tapi di Excel kita biasanya menggunakannya dengan rumus. Rumus dasar Excel itu ada yang namanya SUM. Atau ada yang pernah tahu di SMP? Tahu ya Pak. Nah, selain SUM apa lagi? Ada break. Yang untuk nilai tertinggi nilai terendah? Max sama min. Yes. Kemudian untuk menghitung banyaknya data, pakai count. Ini paling dasar yang digunakan untuk menggunakan Excel. Jadi misalnya di sini kita mau menghitung penjualan. Saya bisa masukkan angka 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Kemudian saya mau menghitung jumlah angkanya ini ada berapa. Pakai rumus yang pertama. Rumusnya apa? Sum ya. Oke, sum. Kemudian kita blok. Kemudian kita enter. Jumlahnya 32. Betul nggak? 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Betul ya? Betul Kak. 5 plus 2. Jadi begitu fungsinya aplikasi-aplikasi itu justru untuk memudahkan kita daripada pengerjaannya secara manual kan. Nah, terakhir ada di PowerPoint. PowerPoint kita ke bahan PPT aja. Karena kalian juga sudah tahu kan, fitur-fitur yang di PPT ini apa aja. Sudah. Misalnya, tadi kita bisa tambahkan desain seperti ini, kemudian ada transisinya, perpindahan slide. Ini kurang lebih sama. Oke, jadi setelah kita mengerjakan, kita berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Saya minta dari satu orang masing-masing meja mengambil ujian nomor di depan. Dari sini dulu. Ya. Kemudian lihat nomornya ada berapa? Ini nomor 3. Berarti kelompok 3 ya. Nomor A 2 nomor 1 balik ya. Sekarang saya minta dari kelompok 3 memilih LKPD-nya yang ingin dikerjakan. Ini ya. Oke. Kemudian ini kelompok 4 memilih LKPD yang mau dikerjakan. Kelompok 2 memilih KPD yang mau dikerjakan. Nanti terakhir Oke, jadi kalian diskusikan itu, nanti saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Terus diisi itu namanya nama kelompok, kemudian dua kelompok berapa, sama dibaca ya diskusinya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Kalian bisa ya sambil buka browsing HP kalian nggak apa-apa. Di situ ada sebuah studi kasus serta soal berita yang dimana bakal lihat memberikan solusinya dari permasalahan tersebut. Sudah semua? Oke, kalau sudah, seperti yang saya bilang tadi, silakan berurutan dari kelompok satu terlebih dahulu yang mempresentasikan mahasiswa. Silakan kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok satu. Sebelum mulai pembelajarannya, silakan diri saya selama Muhammad Jamal dan nama Bukan. Saya nanti di mana? Boleh dikitanin? Berarti adalah mahasiswa kelas 12 yang sudah mengisi laporan praktik kerja lapangan di sini pada Apotek. Dia sudah mengerti isi laporannya di Microsoft Word. Tetapi hasilnya masih tampak sederhana dan kurang menarik. Beberapa masalah yang dihadapi adalah: 1. Teks dalam dokumen masih menggunakan jenis pembawaannya sehingga sulit dibaca dengan cara formal. 2. Lagi ingin menambahkan gambar di dokumentasi kegiatan bersih-bersih agar laporan terlihat informatif. 3. Dia juga perlu mengabel data hasil pekerjaan yang dilakukan serta jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam satu minggu. Namun, yang perlu tahu cara membuat jenis laporan. Isikan gambar serta membuat tabel di dokumen Word-nya agar hasil laporan tampak rapi dan jelas. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan lagi agar laporannya terlihat lebih menarik dan mudah dipahami? Dengan cara memohon, menambahkan gambar, serta membuat tabel di Microsoft Word. Jawabannya adalah 1. Mengubah jenis dan ukuran font. 2. Konteks yang ingin diubah. 3. Ketik teks home pada bagian font. Pilih jenis huruf yang sesuai. Misalnya Times New Roman atau Calligraphy. 3. Aturan ukuran huruf. Misalnya 12 staples, 14 staples. 5. Gunakan bold, italis, atau underline agar tampilan lebih
folder di komputer, misalnya dokumen atau desktop. 5. Ketik nama file yang kamu inginkan. 6. Pastikan jenis file yang dipilih adalah doc atau Word. 7. Klik save atau simpan. Terima kasih untuk perhatian. Jadi satu dari kelompok 3 nggak ada sanggahan, nggak ada yang mau tambahkan. Ini tadi sudah saya kasih diskusi tentang Microsoft Word. Jadi cara menambahkan gambar, cara membuat ukuran fontnya, praktek dengan menambahkan tabel dan juga ada pertanyaan juga bagaimana cara menambahkan file di Microsoft Word. Jadi dengan mengklik yang namanya save atau save as. Tapi kalau saya kasih untuk kita menyimpannya sebagai apa? Misalnya sebagai dokumen yang terpisah. Nanti kita belum mau kasih penyimpanan beda dengan dokumen yang tersebut. Terima kasih buat nomor 1. Silakan ditutup dulu. Dari presentasi dari kelompok kami kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 Microsoft Word, dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 2 membahas tentang Microsoft PowerPoint, dan kelompok 3 membahas tentang Microsoft Excel, dan juga kelompok 4 membahas tentang pentingnya integrasi aplikasi perkantoran. Nah, jadi itu semuanya merupakan elemen dari pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang diberikan tadi, yang harus dicapai oleh teman-teman siswa sekalian. Karena kalian nanti kan di kelas 12 kan akan terjun ke dunia industri kan, ke dunia PKL kan. Nah, kita pasti akan berhadapan dengan aplikasi-aplikasi kita di Word, Excel, sama Word. Oke, jadi siapkan HP-nya.
Oke, kita akhiri ya. Nah, Video pang. siapa ini ya? Oh, terus Rina sama lupa kan belum buat mereka. Gitu ya, nilai kalian untuk tugas lebih nanti kita akan maksimalkan sama nilai istimewa kelompok. Oke. Jadi itu akhir dari pembelajaran kita ini tentang manfaat mahir menggunakan Microsoft Office. Saya minta satu orang buat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Oke, dulu silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini yang saya bahas, Microsoft Office merupakan paket aplikasi penting untuk mendukung kerjaan perkantoran dan pendidikan. Melalui Microsoft Word, penggunaan dapat membuat dan mengirim dokumen dengan rapi. Microsoft Excel membantu mengolah data dan melakukan perhitungan otomatis. Sedangkan Microsoft PowerPoint digunakan untuk membuat presentasi yang menarik, membuat kemampuan mengintegrasikan antar aplikasi, seperti menawarkan tabel Excel ke Word, meningkatkan efisien dan profesionalitas kerja. Dengan menguasai Microsoft Office, seseorang dapat bekerja lebih cepat, efektif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia digital. Pertama dulu. Ini tentang Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dan gunanya untuk macam-macam ya. Pertama untuk memudahkan pekerjaan kita kan, membuat dokumen surat, laporan, lain dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sedikit catatan dari saya untuk kalian semua sebagai motivasi, yaitu yang dikutip dari presiden pertama Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, karena kalau engkau jatuh maka engkau jatuh dengan tangan. Terima kasih. Saya ini sudah